Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Mahendra Yaniludis dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan meresensi buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Nasiruddin MSI MPD. Penulis buku ini adalah Dr. Winarno SPD MSI. Ia lahir di Wonogiri pada tanggal 13 Agustus 1971, menyelesaikan jenjang S1 Universitas 11 Maret pada prodi PPKN di Surakarta tahun 1995, jenjang S2 bidang ketahanan nasional UGM pada tahun 2002, dan jenjang S3 di bidang pendidikan kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung tahun 2011. Ia pernah mengajar untuk mata kuliah pendidikan nilai, strategi pembelajaran PKN, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila pada mata kuliah umum. Ia juga pernah mengikuti pelatihan nasional pendidikan kewarganegaraan pada tahun 2003, pelatihan nasional pendidikan Pancasila pada tahun 2004, dan pelatihan civic education pada tahun 2012. Ia juga menulis beberapa buku ajar seperti Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi tahun 2006-2007, Ketatanegaraan Indonesia tahun 2008, Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis tahun 2009, IKN dalam konteks PKN tahun 2010, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tahun 2005-2012, dan Pembelajaran PKN, Isi Strategi dan Penilaian pada tahun 2013. Pada buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi edisi ketiga ini, ia terbagi kepada 7 bab pembahasan. Bab pertama mengenai identitas dan integrasi, bab kedua tentang warga negara dan kewarganegaraan, bab ketiga negara dan konstitusi, bab keempat demokrasi dan pendidikan demokrasi, bab kelima negara hukum dan HAM, bab keenam wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, bab ketujuh ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Pada bab pertama, yang membahas tentang identitas dan integrasi. Identitas berasal dari bahasa Inggris identify, yang berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga dapat membedakannya dengan yang lain. Sedangkan identitas nasional ialah hal yang lebih menunjuk kepada identitas bangsa dalam pengertian politik. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia ialah seperti bahasa nasional atau bahasa persatuan, bendera negara yakni Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yakni Indonesia Raya, lembaga negara yakni Garuda Pancasila, semboyan negara yakni Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yakni Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yakni Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara kesatuan republik yang berkedaulatan rakyat, konsepsi wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berintegrasi artinya berpadu. Kata mengintegrasikan berarti membuat
untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah. Pada bab kedua yang membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan. Secara sederhana, warga negara dapat diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seseorang warga yang meliputi perasaan akan identitas, pemilikan hak-hak tertentu, pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai, tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik, dan penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Bab ketiga membahas tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat atau penduduk, wilayah, dan pemerintah. Sedangkan konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab keempat yang membahas mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Haris Soce menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Bangsa Indonesia sejak dahulunya sudah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih dalam bentuk sederhana, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya musyawarah dengan istilah rembuk desa di Jawa. Sedangkan untuk demokrasi Indonesia modern, menurut Muhammad Hatta meliputi 3 hal, yaitu demokrasi bidang politik, demokrasi bidang ekonomi, dan demokrasi bidang sosial. Pada bab kelima yang membahas tentang negara hukum dan HAM. Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau Rule of Law. Negara hukum ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Ia terbagi kepada 2 bagian, yaitu negara hukum formil dan negara hukum material. Ciri-ciri Rechtsstaat menurut Friedrich Julius Stahl yaitu hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika, pemerintahan berdasarkan peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan HAM merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit 2 samudra, Hindia dan Pasifik, dan 2 benua, Asia dan Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut Nusantara, sehingga bisa disebut benua maritim Indonesia. Pada bab ke-7 yang membahas tentang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional bagi pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai konsepsi politik, ketahanan nasional terdapat dalam garis-garis besar haluan negara seperti halnya wawasan Nusantara. Unsur-unsur ketahanan nasional di Indonesia diistilah dengan GATRA dalam Ketahanan Nasional Indonesia.
Dalam praktiknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam satu kurun waktu tertentu, yang akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional Indonesia apakah kuat atau meningkat dan lemah atau menurun. Gatra dalam ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur atau gatra penduduk, unsur atau gatra wilayah, unsur atau gatra sumber daya alam, unsur atau gatra di bidang ideologi, unsur atau gatra di bidang politik, unsur atau gatra di bidang ekonomi, unsur atau gatra di bidang sosial budaya, dan unsur atau gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Membela negara merupakan kewajiban sebagai warga negara. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban daripada setiap warga negara Indonesia. Hal itu terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun secara non-fisik. Hal ini dilakukan sebagai tindakan melindungi negara dari berbagai ancaman yang berasal dari dalam negara maupun luar negara. Selanjutnya, kelebihan atau keistimewaan buku. Pada buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan edisi ketiga ini, pada bagian lampiran terdapat atau dicantumkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen dan pasal-pasalnya. Selain itu, tentunya buku ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dalam mencari referensi atau bisa menjadikan buku ini sebagai acuan atau panduan untuk belajar, khususnya mata kuliah kewarganegaraan. Buku ini juga tidak terlalu tebal sehingga mudah untuk dibawa. Untuk kekurangannya atau kelemahannya, pada buku ini terdapat peletakan tanda baca yang kurang sesuai atau kurang tepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.